Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku, Kisti Lutfia Putri Sofyan, dari kelas KR 4502 Program Studi Kriya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang fenomena Big Data dan siklus hidup data. Fenomena Big Data merupakan salah satu pendorong utama mengapa literasi data harus kita kuasai sekarang ini. Fenomena Big Data terjadi dengan berbagai kondisi yang ada sekarang ini, yaitu bahwa setiap orang dapat menghasilkan data dengan jumlah yang besar. Pada era Web 1.0, penghasil data di internet hanyalah perusahaan, organisasi, atau orang-orang yang mempunyai keahlian khusus. Kebanyakan orang hanya menjadi pengguna data yang dihasilkan dari web yang sifatnya statik. Selanjutnya, di era Web 2.0, pengguna internet dapat berkontribusi pada konten suatu website dan dapat berinteraksi dan berkolaborasi satu sama lain lewat media sosial. Data yang dihasilkan oleh setiap orang sangatlah besar dari berbagai macam aktivitasnya. Datanya pun memiliki berbagai macam bentuk seperti teks, panggilan telepon, email, video, foto, musik, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya seperti biasa, aku sudah membuat mind mapping fenomena Big Data dan ada 3 topik yang akan aku jelaskan. Yang pertama ada definisi Big Data, yang kedua ada karakteristik Big Data, dan yang ketiga ada pemanfaatan Big Data. Big Data adalah data dengan jumlah yang besar dan juga kompleks yang pengelolaan dan pemrosesannya tidak dapat dilakukan oleh sistem atau teknik manajemen data yang konvensional. Oke, untuk selanjutnya ada karakteristik Big Data. Untuk yang pertama ada volume, mengacu pada besarnya data. Yang kedua ada variety, mengacu pada ragam bentuk data, contohnya teks, gambar, suara, dan sebagainya. Yang ketiga ada velocity, mengacu pada kecepatan data yang dihasilkan dari titik satu ke titik yang lain. Yang keempat ada veracity, mengacu pada bias, pada gangguan, pada ketidaknormalan dalam data, dan juga pada kualitas data. Dan yang terakhir ada value, yaitu mengacu pada nilai manfaat yang dapat dihasilkan dari analisis data. Oke, untuk selanjutnya ada pemanfaatan Big Data. Yang pertama pada product development, yaitu mengantisipasi kebutuhan konsumen dan memprediksi produk dan layanan baru. Yang kedua, pada predictive maintenance atau memprediksi pemeliharaan peralatan dengan melakukan penghematan biaya pemeliharaan mesin dan memaksimalkan waktu kerja dari komponen dan peralatannya. Yang ketiga, ada consumer experience, yaitu dengan menawarkan produk secara personal, meningkatkan loyalitas pengguna, dan menangani permasalahan secara produktif. Yang keempat, ada machine learning, yaitu melatih mesin untuk belajar dari big data yang tersedia. Nah, yang kelima, ada operational efficiency, yaitu menekan biaya operasional, mengantisipasi kebutuhan ke depan, dan meningkatkan pengambilan keputusan yang sejalan dengan kebutuhan pasar. Dan terakhir, yang keenam, ada drive innovation, yaitu mempelajari hubungan saling kebergantungan antara manusia, institusi, entitas, dan proses. Lalu menentukan cara baru untuk menggunakan insight yang didapat untuk mengembangkan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait keuangan dan perencanaan. Dan yang terakhir, memberi sudut pandang baru dalam pengambilan keputusan terkait keuangan dan perencanaan. Oke, untuk selanjutnya ada siklus hidup data. Siklus hidup data dapat didefinisikan dalam 6 langkah. Yang pertama ada define a research question, yang kedua ada collect and organize data, yang ketiga ada reveal data, yang keempat ada explore and visualisasi data, yang kelima ada analis dan interpretasi data, dan yang keenam ada communicate with data. Oke, kita jabarkan satu-satu. Untuk yang pertama yaitu define a research question, yaitu mendefinisikan apa yang ingin kita ketahui. Hal ini dibuat dalam bentuk pertanyaan riset. Yang kedua ada collect and organize data, yaitu mengumpulkan data dan mengorganisasikannya. Saat proses pengumpulan data, tentukan sumber data yang tepat. Pastikan kamu memiliki hak akses terhadap data, lindungi informasi yang sensitif, dan gunakan data yang sudah dipublikasikan. Langkah selanjutnya, kamu tinggal mengorganisasikan data berdasarkan topik atau kategorinya. Yang ketiga ada wrangle data, yaitu membersihkan data dengan memperbaiki data yang sudah ada. Yang keempat ada explore and visualisasi data, yaitu mengeksplorasi dan visualisasi data untuk mencari tahu hubungan antar variabel. Yang dimaksud dengan variabel di sini adalah karakteristik suatu data. Misalnya pada data mahasiswa ada variabel nama, alamat, dan asal sekolah. Eksplorasi data dilakukan dengan memeriksa variabel-variabel yang ada, dimulai dari variabel target satu per satu, selanjutnya dilakukan perbandingan antar pasangan variabel, dan eksplorasi 3 variabel atau lebih. Nah, visualisasi data yang baik dapat membantu kita dalam mengidentifikasi relasi antar variabel-variabel tersebut. Yang kelima ada analis and interpretasi data, yaitu menganalisis dan menginterpretasi data. Dilakukan dengan eksplorasi data secara mendetail dan melakukan uji statistik dan membangun model statistik. Dalam langkah ini diharapkan kita sudah mendapat jawaban atas pertanyaan riset kita.
Untuk yang terakhir yaitu communicate with data. Pada langkah ini kita berfokus pada strategi bagaimana menulis, menjelaskan, dan mempresentasikan hal-hal yang sudah kita temukan kepada audiens. Pada langkah ini juga kita diharapkan membuat visualisasi data yang interaktif agar lebih mudah dipahami audiens. Sekian dari aku, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.